Impian besar Andrea Pirlo pulangkan Paul Pogba ke Juventus. Andrea Pirlo diberitakan memiliki sejumlah mimpi besar. Ia ingin agar Paul Pogba kembali ke Juventus pada tahun depan. Seperti yang sudah diketahui, Juventus saat ini berada di bawah nahkoda baru. Mereka kini ditangani oleh mantan pemain mereka, Andrea Pirlo, yang menggantikan Maurizio Sarri. Pirlo sendiri mulai membentuk skuad Juventus yang ia inginkan. Ia sudah mendatangkan beberapa pemain ke Turin pada musim panas kemarin. Duta Juve mengklaim bahwa Pirlo masih memiliki beberapa pemain yang ingin ia datangkan ke Turin. Salah satunya adalah Paul Pogba. Menurut laporan tersebut, Pirlo sangat mendambakan Pogba di timnya. Ia menilai bahwa skuad Juventus tidak memiliki gelandang seperti Pogba. Jadi ia merasa kehadiran sang gelandang sangat dibutuhkan agar taktiknya berjalan. Pirlo juga tahu persis kemampuan Pogba karena mereka pernah bermain bersama. Jadi Pirlo berharap bisa memulangkannya ke Turin. Menurut laporan tersebut, Pirlo sudah berbincang dengan manajemen Juventus terkait rencana transfer Pogba. Mereka diberitakan agar menawar Pogba di musim panas pada tahun depan, karena kontraknya sudah hampir habis di saat itu. Jadi Juventus berharap bisa mendatangkan sang gelandang dengan harga yang murah. Juventus dilaporkan tidak akan mudah untuk memulangkan Pogba, karena pihak Manchester United juga berencana untuk memperpanjang kontrak sang gelandang. Juventus menang telak di Serie A, Andrea Pirlo masih meragukan 3 strikernya. Setelah 2 laga terakhir, urung menang gara-gara ditahan imbang 1-1 oleh Verona dan kandas 0-2 oleh kontra Barcelona. Sinyonya tua akhirnya menggila di Stadion Dino Manuzzi. Mereka habisi Spezia dengan skor 4-1, sekaligus sambut kembalinya Cristiano Ronaldo. Hampir 20 hari absen karena idap virus corona, Ronaldo langsung menggila dengan sumbangan brace sekaligus sempurnakan gol Alvaro Morata dan Adrian Rabiot. Kedati Juventus kini tempat posisi 3 klasemen Serie A Liga Italia, Pirlo merasa masih ada yang kurang. Hal ini terkait penempatan 3 penyerangnya yakni Morata, Ronaldo, dan Paulo Dybala. Padahal mereka semua tunjukkan kerjasama yang apik ketika berhasil mencetak gol kedua tepat saat memasuki babak lanjutan pertandingan. Kami berhasil mengubah sedikit pendekatan ketika lawan Spezia dengan cara andalan Arthur Melo untuk meringsak pergerakan 3 gelandang mereka. Tapi intinya kami main bagus. Dybala juga demikian, meskipun kondisinya masih kurang, ucap Pirlo dilansir dari AS. Sekarang masih terlalu awal untuk menyebut Cristiano tampil memuaskan setelah 20 hari tidak merumput. Bahkan Dybala baru mampu membaik saat pertandingan. Tapi sekarang kami akan lihat perkembangan dan memutuskan untuk kedepannya, imbuhnya. Ketika memasuki 30 menit menjelang full time, Morata tampil begitu meyakinkan dengan berikan tembakan melebar ke arah Dybala. Lajaya pun langsung meneruskan kepada Ronaldo hingga cetak gol, tepat pada 2 menit setelah pergantian pemain. Tak cuma memaksimalkan potensi 2 pemain tersebut, bintang pinjaman dari Atletico Madrid ini juga hampir sempurnakan peluang Federico Chiesa. Tercatat setidaknya ia berikan 5 kali umpan kepada Dybala dan 3 sisanya kepada Ronaldo. Keengganan Andrea Pirlo turunkan ketiganya sendiri berdasarkan kondisi Dybala dan Ronaldo yang sehat 100%. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ia yakin segalanya bisa teratasi hingga Juventus kembali tunjukkan kuasanya. Empat fakta mencengangkan pada laga Spezia vs Juventus di Serie A Italia. Bertandang ke markas Spezia, Juventus membawa misi penting untuk segera meraih kemenangan. Maklum saja, 3 hasil imbang dalam 5 laga awal Serie A Italia sudah menjadi start yang buruk bagi tim sebesar Juventus. Oleh karena itu, Juventus sudah bisa langsung unggul pada menit ke-14 melalui Alvaro Morata. Namun Spezia tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka sempat membalas lewat aksi Tommaso Pobega. Beruntungnya Juventus masih memiliki Cristiano Ronaldo yang mencetak brace dan disusul gol dari Adrian Rabiot. Alhasil Juventus pun menang telak dengan skor 4-1.
Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi Juventus, setelah sebelumnya selalu gagal meraih kemenangan di Serie A Italia. Setidaknya hasil ini bisa membangkitkan kembali motivasi dan semangat yang sempat hilang. Kemenangan krusial atas Spezia pun menyajikan 4 fakta mencengangkan yang terjadi pada laga Spezia vs Juventus. Berikut pembahasannya. 1. Ronaldo kembali jadi super sub. Memulai laga dari bangku cadangan ternyata tidak menghilangkan peran penting dari Ronaldo. Ia tetap berhasil mencetak 2 gol yang membantu Juventus mengalahkan Spezia. Namun ada hal spesial lain dari fakta tersebut, yaitu kembalinya Ronaldo jadi super sub. Menurut Opta, sepanjang karirnya di klub dan timnas, Ronaldo hanya 2 kali saja menjadi super sub atau pemain pengganti yang memiliki peran penting. Sebelum menjadi pahlawan kemenangan Juventus atas Spezia, Ronaldo juga pernah melakukan aksi serupa saat berseragam Manchester United. Ketika itu pada Desember 2006, Ronaldo mencetak 2 gol, hal yang diulanginya lagi bersama Juventus. 2. Hanya butuh 126 detik. Selain menjadi super sub bagi kemenangan Juventus, ada hal menarik lainnya dari doppietta milik Ronaldo dalam laga Spezia vs Juventus, yaitu Ronaldo ternyata hanya membutuhkan 126 detik saja untuk mencetak gol yang pertama. Jadi ceritanya Ronaldo masuk pada menit ke-56 untuk menggantikan Paulo Dybala. 126 detik kemudian, Ronaldo langsung mencetak gol kedua bagi Juventus usai mendapatkan umpan matang dari Alvaro Morata. Tentu apa yang dilakukan Ronaldo sangat spesial, karena sangat sulit super sub untuk langsung mencetak gol dalam waktu kurang dari 3 menit. 3. Alvaro Morata bisa gantikan Ronaldo. Selain Ronaldo yang seperti bisa selalu bersinar untuk Juventus, ada sosok lain yang tidak kalah masuk sorotan, yaitu Alvaro Morata yang mencetak 1 gol kemenangan bagi Juventus. Setelah mencetak hat-trick offside dalam laga Juventus vs Barcelona, tampaknya Morata sudah move on dan bangkit melawan Spezia. Ia akhirnya mencetak gol dalam posisi benar-benar onside. Dengan golnya itu, Morata kini sudah terlibat dalam total 5 gol Juventus, yakni 4 gol dan 1 assist sejak ia kembali ke Turin pada musim ini. Dengan peran sebesar itu, sudahkah saatnya Morata menggantikan peran vital Ronaldo sebagai pahlawan Juventus? 4. Juventus tidak dominan. Terakhir ini mungkin sedikit mengejutkan karena bisa dikatakan sebuah anomali terjadi. Spezia yang dibantai Juventus ternyata memberikan perlawanan serius. Bisa dikatakan Juventus tidak terlalu dominan meski sanggup membantai Spezia. Memang Juventus unggul jauh dari sisi ball position hingga shoot on target. Tapi ternyata jumlah tembakan Spezia 2 kali lipat lebih dari Juventus, serta mereka unggul dari sisi corner kick. Pesan penting Ronaldo untuk dunia, Cristiano is back. Cristiano Ronaldo kembali beraksi di lapangan usai sembuh dari COVID-19. Momen comeback Ronaldo pun ditandai dengan kemenangan yang diraih Juventus atas Spezia pada pekan ke-6 Serie A. Juventus menjalani lewatan ke Stadion Dino Manuzzi. Juventus berada dalam tekanan usai kalah dari Barcelona di Liga Champions tengah pekan lalu. Ronaldo datang di babak kedua sebagai super sub penyelamat Juventus. Gol pertamanya lahir pada menit ke-59, lalu disusul gol kedua pada menit ke-76. Ada juga gol dari Adrien Rabiot pada menit ke-67. Ronaldo sebelumnya harus absen pada 4 laga Juventus. Pemain 35 tahun itu dinyatakan positif COVID saat bersama timnas Portugal. Ronaldo harus menjalani isolasi mandiri di Turin. Juventus terseok ketika Ronaldo absen. Sinyonya tua pun 2 kali bermain imbang di Serie A lawan Crotone dan Hellas Verona. Juventus kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 12 poin dari 6 laga. Juventus masih tertinggal dari AC Milan yang berada di puncak klasemen dengan 16 poin. Lalu ada Sassuolo yang berada di posisi kedua dengan 14 poin. Serie A adalah liga yang kompetitif. Milan melakukan pekerjaannya dengan baik. Begitu pula Lazio dan Napoli. Kami harus bekerja keras,
tetapi kami berkembang, ucap Ronaldo.